Dengan penuh rasa hormat dan rasa syukur kami kepada Tuhan kami yang luar biasa, hari ini kembali Tuhan kami ingin belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jalan salib atau ke Bukit Golgota inilah, Via Dolorosa inilah yang kami ingin belajar hari ini Tuhan. Sehingga belajar kami ini Tuhan boleh menjadi peringatan buat kami semua, agar kami boleh hari lepas hari berjalan di dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran, bernafas di dalam kebenaran, berpikir di dalam kebenaran, bahkan bertindak di dalam kebenaran, sehingga hidup kami ini benar-benar ada di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran inilah kami ingin Tuhan selalu berjalan bersama dengan Engkau. Dan ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami tidak mengharapkan harta duniawi, tidak mengharapkan berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan, tetapi yang kami harapkan berjalan bersama dengan Engkau di Via Dolorosa sampai di ujung akhir hidup kami, yaitu kekekalan di Bukit Golgota. Kami bertemu dengan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah Bapa, biar urapi hamba-Mu dengan urapan yang selalu baru, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan perkataan hamba-Mu secara pribadi, tapi perkataan-perkataan Roh Kudus dan Kristus sendiri yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh luar biasa ya kalau pada pagi hari yang indah ini kita mau bersama-sama mengutip kembali Via Dolorosa. Tibalah saatnya kita pada serial khotbah yaitu tentang salib Kristus atau tentang Yesus di Taman Getsemani. Tapi sebentar ya, ada yang punya ini apel atau ini? Bentar ya. Ini saya skip tadi. Enggak usah. Bisa. Oke. Ya, Yesus di Taman Getsemani bagian yang kedua. Mari kita buka Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-46 sampai ayat 36 sampai 46. Sudah diberkati dan sudah mendapatkan ayat Alkitab tersebut, saya undang untuk bangkit berdiri. Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Semuanya ujungnya 6. Matius 26 ayat 36 sampai ke 46. Yang sudah ketemu, yuk bangkit berdiri. Saya akan bacakan pada ayat yang pertama. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 37. Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah dia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 36. Maka dia berdiri, lalu sujud dan berdoa, kata-katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi
yang jemaat. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, dia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ayat ke-45, Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa." Ayat 46, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dulu. Pagi ini kita sampai kepada titik nuklir dari ruang maha suci di bumi ini. Nah, minggu lalu saya sudah katakan bahwa Charles Spurgeon juga mengatakan Getsemani adalah ruang maha sucinya Tuhan di muka bumi ini. Nah, ruang maha sucinya Tuhan di muka bumi ini ada titik sentral yang dilakukan oleh imam agung atau imam besar kita, yaitu ada dua titik sentral yang ada di Taman Getsemani. Apakah dua titik sentral itu, Bapak Ibu Saudara? Dua titik sentral itu yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah cawan yang harus diminum. Jadi peristiwa besar di Taman Getsemani itu ada dua hal, yaitu tentang doa dan cawan yang harus diminum. Nah, di Getsemani itu evil atau setan yang terkejam memberikan pencobaan yang paling berat yang tidak pernah dialami oleh manusia manapun. Dan saat itu hanya Yesus yang mengalami. Nggak ada pencobaan yang lebih berat dari pencobaan yang Yesus lakukan. Pencobaan Yesus Kristus pada titik terpuncak dan terkritis ini dilakukan di jam-jam itu, dan Yesus menetapkan hatinya sepenuhnya taat kepada Bapa di surga. Dia menaklukkan seluruh kekuatan pencobaan tersebut. Dan pada pagi harinya itu bagian pertama, kita bisa merenungkan bahwa ketika Yesus di malam hari itu masuk ke Taman Getsemani, sesungguhnya apakah pencobaan yang Yesus alami? Pencobaan yang sangat berat yang tidak pernah kita alami, saudara. Tidak ada seorang manusia pun yang pernah mengalami pencobaan yang begitu berat. Dan ini membuat, kalau saya merenungkan ini lebih dalam lagi, saudara, ini membuat sebenarnya tidak ada seorang pendeta pun yang layak berkhotbah untuk Kristus, termasuk saya. Nggak ada seorang pun yang bisa layak berkhotbah tanpa mengalami sebenarnya pencobaan yang begitu berat. Kalau pencobaan-pencobaan yang biasa, ya itu biasa-biasa saja. Tapi pencobaan yang dialami dan diderita oleh Kristus itu sangat dalam untuk kita mengerti. Kita nggak mengerti, saudara. Pencobaan dan penderitaannya itu melampaui segala akal manusia. Kita nggak mengerti. Dan ini, yang pertama ini adalah soal pencobaan yang dilakukan oleh setan kepada Kristus sebagai wakil kita. Ini adalah sesuatu hal yang untuk memurnikan iman. Dalam kata bahasa Yunaninya dikatakan peirasmos. Peirasmos itu adalah memurnikan iman, pencobaan yang memurnikan iman. Dan ini adalah sesuatu yang bukan dari hal yang biasa saja, tapi ini benar-benar saat itu iblis atau si setan, evil itu menggunakan seluruh pengalamannya selama ribuan tahun. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia mengeluarkan seluruh kemampuannya, dia mengeluarkan seluruh yang dia miliki. Itu adalah, kalau zaman perang sekarang, itu adalah bom yang akan membuat bumi ini kiamat. Saudara, saya semalam berpikir kiamat di Taman Getsemani. Wow, luar biasa ya. Ini baru saya yang mencetuskan kiamat di Taman Getsemani. Ada sesuatu hal yang tidak biasa karena iblis sedang melontarkan peluru nuklir, peluru kendalinya yang begitu luar biasa dahsyat. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh si iblis. Beberapa kali dia mencobai manusia, beberapa kali dia mencobai Yesus.
Masih ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun, saudara? Berapa kali dia dicobai di padang gurun? Tiga kali. Dia bilang, coba Yesus, kalau kau lapar, ubahlah batu ini menjadi roti plus hamburger, ya kan? Mungkin berubah menjadi roti. Terus Yesus bilang, enggak, manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Yang kedua, pencobaan itu apa, saudara? Coba, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah tubuhmu dari bait suci yang begitu tinggi, mungkin beberapa puluh lantai. Dan hasilnya, Yesus bilang, jangan mencobai Tuhan Allah. Pasti malaikat akan terbang, akan menangkap engkau, menantang engkau, supaya engkau tidak jatuh. Apa pencobaan ketiga yang dilakukan, saudara? Yang dilakukan adalah, lihat, dia bawa Yesus ke tempat paling tinggi di bukit, dan dia memperlihatkan semua kekayaan dunia. Kalau engkau menyembah aku, maka engkau akan memiliki seluruh isi dunia. Apa yang Yesus katakan? Janganlah engkau mencobai Tuhan, enyahlah. Saudara, ini masih pencobaan biasa, pencobaan yang setara dengan real kebutuhan manusia, real kebutuhan apa yang kita alami. Dan itu Yesus lolos karena dia setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Dia adalah Allah yang sejati, dan saya mau katakan dia adalah Allah yang sejati, dan dia juga manusia sejati, saudara. Jadi beda ya, kita itu manusia saja tidak sejati. Ada amin, saudara? Kita manusia aja sepotong-sepotong. Kadang manusia, kadang nah, katakan kiri kananmu. Kadang-kadang kau hari ini kau jadi manusia, malam jadi iblis, pagi baik-baik lagi, siang di tengah panas-panas jadi manusia. Katakan gitu, mana? Kau setengah manusia, masih setengah setan. Ada amin, saudara? Ini manusia sejati. This is the perfect man. Ini adalah manusia sejati yang benar-benar hanya yang dipikirkan hanya Kristus, bukan dirimu sendiri. Bayangin Bapak Ibu Saudara, pencobaan sehebat apapun yang dialami oleh Kristus, dia bisa melaluinya dengan luar biasa. Dan pencobaan kedua yang terberat yang Yesus alami apa, saudara? Coba ada yang tahu nggak? Pencobaan kedua yang Kristus alami yang terberat sebelum yang terakhir, nuklir yang paling terakhir apa? Lonely, kesepian. Dia ditinggalkan oleh seluruh, ditinggalkan oleh murid-murid yang utama, ditinggalkan oleh temannya, ditinggalkan oleh ibunya, ditinggalkan oleh siapa yang dia ajar selama ini, ditinggalkan oleh seluruh jemaatnya. He is lonely, sendiri, tidak punya siapa-siapa lagi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Tapi dari kalimat ini juga keluar kata-kata yang luar biasa, bahwa dia tidak peduli dengan hal yang seperti Kristus katakan, aku tetap taat kepada Allah Bapa di surga, aku tetap melakukan kehendakmu. Tiba-tiba sang murid yang terdekat dengan dia, namanya siapa, saudara? Petrus. Dia bilang begini, Petrus, nggak lama lagi nih saya ini akan mati, saudara. Ya kan, akan diserahkan kepada oleh orang-orang yang terdekat saya, akan diserahkan dan saya akan mati. Ya. Terus apa yang Yesus katakan? Hei, iblis, enyahlah. Petrus dianggap sebagai si iblis, saudara. Bayangkan, saudara, sampai Petrus, mungkin kalau saat ini saya jadi Petrus, atau Bapak Ibu Saudara ini jadi Petrus, Bapak Ibu Saudara akan nengok kiri kanan nggak? Iblis. Pasti dia nengok, yang mana yang iblis ya? Setelah dia lihat nggak ada orang, dia bilang, wah saya ini iblis. Karena kenapa Bapak Ibu? Petrus itu level dan tingkatannya sudah jadi ring pertamanya. Kalau di Indonesia mungkin dia wakil presiden atau menteri, saudara. Di ring pertama nggak ada lagi. Dia udah paling hebat, paling tinggi, paling beriman, paling segala-galanya, paling mengerti Kristus, murid Kristus yang paling dekat, murid Kristus yang paling membela Kristus. Bayangin, saudara, sampai dia bilang, hei iblis, nyala. Coba kalau kita di gereja ini, saya bilang sama Bapak Ibu Saudara, hei iblis, nyala. Tersinggung nggak, saudara, kira-kira? Padahal saudara setengah manusia, setengah manusia, setengah masih tersinggung kan? Petrus nggak tersinggung, puji Tuhan. Nyala setan. Dan intinya dia mau, ya, iblis ini intinya satu, saudara. Dari segala macam pencobaan yang dia lakukan dari pertama, kedua, ketiga sampai yang terakhir ini,
Dia mau Kristus mendinai atau membatali panggilan dia untuk naik ke atas kayu salib. Itu yang dilakukan oleh si iblis terus menerus, saudara. Bahkan ketika Kristus dimahkotai dengan mahkota duri, saudara, bayangkan saudara, dipukul, direndahkan, diludahi semua, saudara, di depan mata itu dia dibilang apa? Seperti domba yang sedang berjalan ke dalam pemotongan hewan. Bayangkan saudara, sampai sedemikian rupa. Orang yang terang ini, dia yang terang, dia yang indah, dia yang suci, dia yang murni, dia yang hadir di hadapan Bapaknya, itu senantiasa sukacita dan selalu menikmati sukacita di tengah domba yang dibawa ke arah pembantaian, saudara. Dia tidak meninggalkan tugas mesianiknya. Dia tidak sedikit pun meninggalkan tugas mesianiknya. Dia menanggung seluruh kehendak Allah dan dia mau mati di atas kayu salib. Dia tidak melanggar perjanjiannya. Covenant of redemption di dalam kekekalan itu tidak pernah dilanggar oleh Kristus. Dia tidak pernah berteriak, dia tidak pernah komplain, dia tidak pernah, dia benar-benar, kalau orang dalam bahasa sekarang silentnya mode-nya silent. Kalau handphone sudah mode-nya silent, berarti sudah tidak ada lagi bicara apa-apa. Dan seorang teolog mengatakan, Friedrich Lehigh ini mengatakan, saudara, di inti pekerjaan penebusan untuk keselamatan manusia terletak kekuatan yang tidak terbatas dari sang penebus yang diam dan bisu. Luar biasa, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, inti dari pekerjaan penebusan keselamatan manusia itu hanya terletak pada kekuatan penebus yang diam ini dan tidak terbatas. Saudara, dia tetap bisa menang. Dia bisa menahan cobaan, godaan yang luar biasa. Dan seseorang yang menahan pencobaan ini bukan biasa-biasa saja. Ada amin, saudara? Saya mau katakan begitu. Kalau ada satu pencobaan datang dalam hidupmu, ini pencobaan yang Kristus alami ya. Coba, setiap hari kita pikirkan, ada nggak pencobaan yang datang dalam kehidupan kita? Beda ya antara pencobaan dengan apapun yang kau sudah buat. Misalnya engkau pola hidupmu pesta pora hebat-hebat ya, terus tiba-tiba engkau jatuh miskin, itu bukan pencobaan, itu salahmu dewe. Setiap hari engkau minum ya kan, minum tuak, minum ini, minum itu, narkoba segala macam, tiba-tiba ginjalmu gagal ginjal, itu bukan pencobaan. Itu karena kau sendiri. Coba ada nggak yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba jegret, ada musibah, ada sakit penyakit yang terjadi. Tahankah engkau menahan pencobaan tersebut atau engkau skip pencobaan tersebut? Sebagian orang, kita belajar nih dari penelitian, 90% manusia itu tidak berani menghadapi pencobaan itu terus sampai di ujungnya stop gitu. Sampai dia tahu seperti Kristus ketika dia dicobai, dia tidak kabur. Yang percaya katakan amin. Dia domba yang tidak pernah kabur dari pembantaian. Dia tetap mengalami pencobaan demi pencobaan. Dia ikuti, dia jalani sampai kayu salib, sampai di bukit Golgota. Sudahkah kita bisa melakukan hal tersebut seperti Kristus lakukan dalam kehidupan kita? Jarang orang bisa melakukan hal tersebut. Orang biasanya, ada pencobaan sedikit nih, cari jalan keluarnya yang gampang-gampang. Ada haleluya. Ngerti ya maksud saya ya? Ada pencobaan datang dalam kehidupan kita. Tiba-tiba perusahaan kita bangkrut, tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba kita pasti banyak cari jalan keluar yang di luar Kristus. Tapi pernahkah kita mencoba untuk menjalani pencobaan tersebut dengan serius sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan? Tanpa berkata-kata, tanpa mengumpat Tuhan, tanpa mengata-ngatai Tuhan. Ada amin, saudara? Semalam, udah beberapa hari sih ya, saya melayani seorang yang sakit gagal ginjal dari Pulau Nias, datang ke Jakarta minggu lalu, hari Senin. Harusnya dia berobat di Alia Medica Klinik. Untuk ginjalnya sudah tinggal 11%. Yang saya ingin ceritakan adalah kisah semalam. Luar biasa.
Makanya saya ketika si istri saya bilang, waduh ada kerjaan baru kan ini, doain orang ya di tengah libur, di tengah lebaran. Saya datang ke sana, saya melihat memang si sahabat kita juga di sini ada di handphonenya ya, di grup kita ada kita Marilase pengacara. Cuma kita lama teman saya gitu kan, tiba-tiba adiknya gagal ginjal. Pertama kali memang dulu pernah kita doakan waktu Dinas dan Jakarta sembuh 6 tahun yang lalu. Nah sekarang ginjalnya sudah tinggal segitu, dan yang luar biasanya bukan sembuh, bukan apa, tapi satu hal yang saya lihat, saya nilai dari orang ini, namanya agak susah ya, Soli Sofi namanya itu susah. Nah ketika saya ke sana, memang Pak Ari dalam keadaan agak sedikit panik, saya jarang lihat dia panik. Wah gelisah ya kan, terus gimana, terus setelah saya sampai ke sana dia tidak mengeluh sakit. Ada dokter datang, dia bilang dia nggak mengeluh, oh dia itu sakit ini itu, dia tidak, tapi memang dia sakit saudara. Ketika saya tanya, kepalanya pusing, badannya semua sakit, karena kalau sakit ginjal itu, gagal ginjal itu kan otomatis semuanya sakit saudara, karena darahnya keracunan, total racun. Nah di dalam saya melihat begitu luar biasa. Tapi memang orang ini sempat menyentuh hati saya nih selama berhari-hari. Saya lihat waduh, memang ya beda ya, orang yang sudah bertobat, dipulihkan 6 tahun yang lalu, cara dia menjalani begitu sakit penyakit yang mendera dia nggak pernah nangis, dia tidak pernah mengumpat Tuhan, dia tidak pernah ini. Dia hanya diam. Saya juga kaget, apa ya dari kemarin tuh saya lihatin dan sambil kita doa, apa dia diam aja. Kalau dia udah pusing, dia duduk begini, ya kan di tempat tidurnya dia nungging, kepalanya sakit mungkin gitu. Yuk kita berdoa sama, dan dia masih senang sekali kalau kita berdoa bersama-sama. Masih dia senang mendengar doa-doa kita, senang banget saudara. Dia bisa menjalani segala pencobaan itu dengan tidak mengumpat Tuhan, dengan tidak berkata-kata yang tidak baik. Mungkin dia bilang begini kan, banyak saya juga sering kali mendoakan orang, dia bilang apa sih Tuhan gitu kan, udahlah nggak sembuh ya nggak sembuh aja sudah, padahal sakitnya ringan. Ini sakit udah kalau di atas di istilahnya kayak model siapa tuh yang meninggal kemarin, Vidi Aliano, itu sama, ginjalnya udah stadium 5, tapi kalau Vidi kanker, kalau ini gagal ginjal karena tekanan darah tinggi. Saudara, kalau kita lihat dari sini, satu hal yang harus kita lakukan sebagai manusia, jangan pernah menyerah ketika kita menghadapi pencobaan seberat apapun. Amin. Jangan mengumpat, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Tuhan Allahmu yang begitu hebat, begitu luar biasa, begitu besar, yang begitu mendampingi kita di sepanjang kehidupan kita. Saudara. Pencobaan yang Kristus alami ini sungguh pencobaan yang luar biasa. Murid-muridnya rata-rata menyerah. Yohanes, Petrus, Yakobus, saudara. Murid-muridnya itu menyerah. Waktu detik-detik pertama saja sudah pada kocar-kacir kabur, saudara. Yesus mau ditangkap, mereka sudah pada kabur. Itu tandanya menyerah, saudara. Penyerah tentang hal yang seperti itu. Tapi kalau kita pencobaan itu tidak menyerah, maka kita akan mengalami, menikmati, mengetahui, dan berjalan bersama dengan Tuhan ketika pencobaan itu datang, bergandengan tangan. Sekalipun di ujungnya, kalau pencobaan itu sakit penyakit, sekalipun di ujungnya kita harus mati, saudara. Saudara akan bilang, akhirnya tuh mati juga. No. Tapi perjalanan pencobaan yang saudara alami dan saudara tidak mundur, saudara tidak mengumpat, saudara tidak lari dari pencobaan itu, saudara tetap strict dengan pencobaan yang asmos itu saudara alami, maka itu adalah reward yang besar bagi Allah. Saudara akan dimahkotai dengan mahkota kemuliaan, sama seperti Yesus digantikan mahkota duri, dicopot setelah dia sampai ke surga, digantikan dengan mahkota kemuliaan. Tidak ada bandingannya, raja di atas segala raja. Ada amin saudara. Tapi banyak dari orang-orang Kristen kita baru sedikit pencobaan mengeluh, lari, main judi lah, main inilah, main ini, lari, korupsi lah, inilah itu, lari ke sana ke sini saudara. Karena nggak tahan dengan pencobaan yang begitu besar. Bahkan kadang-kadang
mengkhianati teman sedikit untuk masalah uang, mengkhianati ini itu untuk uang. Kita lari dari pencobaan. Kita nggak sanggup, saudara. Nggak sanggup hidup miskin, nggak sanggup hidup sakit-sakitan, nggak sanggup hidup ini, nggak sanggup hidup ini. Bayangkan, tetapi Kristus yang kita sembah, dia sanggup melewati itu semua. Dia pikul kayu salibnya, dia lakukan itu semua, dia berjalan. Dia tidak pernah mundur lagi, dia tidak pernah berhenti, dia tidak pernah mengumpat Allah, dia tidak pernah, saudara. Dia hanya diam, dia hanya berdoa, dia hanya menikmati pencobaannya sampai di ujung kayu salib. Ada amin, saudara? Ada amin? Amin. Bisakah saudara melakukan hal tersebut dalam kehidupan kita? Pertanyaan menarik. Itu tidak mudah. Tetapi apa yang Yesus Kristus ajarkan di Taman Getsemani ini, dia ajarkan kita untuk tidak lari dari pencobaan. Yang percaya, katakan amin. Tos dulu kiri kanan, jangan lari dalam pencobaan. Dimanapun engkau hidup, ada pencobaan. Engkau mau hidup di Medan kah, di tanah merah kah, di tanah hitam kah, ya, engkau mau hidup di Amerika, engkau mau hidup dimanapun engkau hidup, yang namanya pencobaan pasti ada. Ada haleluya. Dan saudara harus berjalan untuk mengikuti pencobaan, untuk berdampingan dengan pencobaan. Dan saudara nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena engkau akan memegang tangan Kristus. Dia yang sudah pernah melewati pencobaan yang berat, pencobaan pertama dia lewati, pencobaan kedua dia lewati, pencobaan ketiga dia lewati, dan di akhirnya pencobaan yang paling terakhir, iblis mengenakan seluruh kemampuannya, menggunakan seluruh pengalaman kerjanya selama ribuan tahun menggoda manusia. Adam gagal, Hawa gagal, Abraham gagal, Hawa gagal, Musa gagal, Daud gagal. Siapa lagi yang gagal semua? Rata-rata tokoh-tokoh perjanjian lama gagal semua. Yunus gagal, tetapi Yanus tidak gagal. Haleluya. Yunus pun gagal, saudara. Bayangkan. Jadi semua itu semua gagal. Tapi ada Adam kedua yang tidak pernah gagal. Dia Yesus Kristus. Kalau kita berjalan bersama dia menghadapi segala pencobaan yang hari-hari ini kita alami, mungkin sebentar lagi pencobaan kita lebih berat lagi kalau perang nggak selesai. Ada amin kan? Begitu luar biasa. Nah, sama seperti perang. Saudara, kalau orang perang nih misalnya nih, perang ya antara siapa itu namanya Israel, Amerika lawan siapa? Iran. Terus tiba-tiba dibom sama Amerika. Boom. Terus Iran nggak lama bilang stop, pakai bendera putih, nyerah. Berarti Iran nggak sempat berperang, benar nggak? Atau mungkin udah berperang berapa lama, udah deh cepat nyerah. Itu yang namanya pencobaan yang kita berani teruskan, saudara. Seperti orang berperang dan kabur dari perang, kalah perang sebelum berperang. Tapi kalau dia berperang sampai negaranya hancur, sampai negaranya rontok, sampai semua infrastrukturnya hancur, ya misalnya Iran yang hancur, atau Israel hancur, atau Amerika sendiri berperang gitu kan, apa yang terjadi, saudara? Mereka sempat menikmati, tapi saya bukan bilang kita harus berperang. Ini sebagai gambaran, mereka menikmati satu persatu apa yang harus dilakukan segala macam dengan perang tersebut. Nah, itu sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Berperang, melawan kuasa-kuasa si gelap, berperang, melawan pencobaan yang berat dalam hidup kita. Kita masih berperang dan jangan pernah kabur dari peperangan. Yang percaya katakan amin. Saudara pernah lihat ada pasukan TNI atau pasukan dari luar yang kabur dari perang? Misalnya nih ada jenderal ya, jenderalnya kita namain aja Brigjen Yanus Sipaheu misalnya. Wah, dia mau memimpin perang kan? Ayo maju. Kolonel, letko, mayor, kapten, ya kan? Terus sampai sersan, ya kan? Semua. Ayo maju terus.
Saya mau tanya, kalau saudaranya pasukannya ini mundur, kira-kira gimana saudara? Nggak pernah terjadi, dia pasti maju terus sampai mati saudara. Nggak ada orang yang berperang tiba-tiba kocar kacir, wah kabur dulu gitu kan. Nanti kalau perangnya saudara datang lagi. Nah itu kita saudara, kita ini sebagai orang Kristen sering kami ketika berperang melawan iblis, udah dulu nyerah dulu, kabur dulu, terus nanti datang lagi setelah perangnya itu reda. Itu namanya bukan kekristenan saudara. Itu namanya kekristenan yang sifatnya hanya mau enaknya saja. Wah, makanya itu yang ini menjadi pelajaran besar buat kita. Petrus, Yakobus, Yohanes kabur saudara saat perang. Yesus berperang sendirian. Dia sebagai kepala perang, dia sebagai panglima perang, dia perang sendirian. Semua meninggalkan dia. Padahal mereka ini adalah anak-anak kesayangannya Yesus. Begitu Yesus mencintai mereka, mereka juga mencintai Yesus. Tapi itulah yang terjadi saudara. Dan kita sudah berbicara tentang konteks percobaan yang berat ini dan tidak ada lagi. Saudara pernah mengalami pencobaan yang lebih berat daripada Kristus? Kita baru dicobain sedikit aja ya kan udah nangis. Orang tua kita mati aja udah kita naik-naik peti. Saya bukan hanya ngelihat di jemaat kita ya. Beberapa kali saya pergi yang meninggal, wah naik peti semua saudara. Kemarin saya pergi ke guru saya yang meninggal ya, guru SMP saya, bapak kakak sama saudara. Naik peti beberapa bapaknya udah hampir 90 ya, 48 atau 87 tahun. Baru pencobaan begitu saudara, baru kena sakit penyakit. Mulai sekarang kalau saudara keluar dari tempat ini tiba-tiba divonis dokter sakit, apa yang saudara lakukan? Ayo kita perang. Ada amin? Ada amin? Kita apa? Perang. Opung kita perang? Perang opung sama sakit penyakit. Jangan mundur. Sakit penyakit harus mundur, tapi opung harus maju. Kita semua harus maju. Ada amin? Waktu kita divonis, tapi saudara amin-aminnya di sini doang. Nanti ketika saudara pas keluar dokter bilang, Pak Yanus, umurmu tinggal 3,5 bulan. Langsung keluar dulu itu. Jangan saudara bilang, makasih dokter, berarti saya lebih cepat ketemu dengan Yesus, lebih baik. Ada amin? Kan begitu konsepnya. Saudara bilang cinta Yesus, hebat sama Yesus, semua sama Yesus, semua mau ketemu Yesus. Giliran divonis sakit yang mempercepat umur saudara, saudara langsung kabur-kaburan, marah, minum-minuman keras. Mulai hari ini yuk kita bersama-sama bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini adalah laskar Kristus. Aku gak akan mundur sedikit pun ketika pencobaan yang terberat apapun datang dalam hidupku. Aku tetap cinta sama Yesus. Aku mau cinta Yesus selamanya. Badai sehebat apapun boleh datang, sampai kita tergulung oleh badai, sampai kita juga hancur oleh badai. Jangan pernah kita selalu bilang, minta sebagai kekristenan, minta ada badai, maka semua akan hancur, badai hancur. Walau 1000 rebah di sebelah kanan, 1.000.000 rebah di sebelah kiri, aku tetap hebat. Itu kekristenan palsu saudara. Yang benar adalah sekalipun kita hancur lebur bersama dengan badai, tapi iman kita tidak hancur lebur bersama dengan badai. Amin. Iman kita tetap bersama dengan Kristus sampai ketemu lagi di awan-awan kemuliaan yang kekal. Amin. Yang kedua, saudara, mengenai di Taman Getsemani, yang pertama tentang pencobaan, yang kedua tentang doa. Nah, doa apa yang Kristus kerjakan untuk melawan pencobaan ini? Yesus meminta Petrus, Yohanes, Yakobus itu tinggal berjaga-jaga, tetapi mereka semua ngorok tidur, saudara. Ya kan? Dan kemudian Yesus berkata sekali lagi, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara yang terkasih,
ketika kita sedang bergumul melawan apapun, maka senjata perang kita yang paling utama adalah lutut kita. Yang percaya katakan amin. Ya kan, lutut kita, tangan kita ketika kita berdoa, maka senjata perang itu adalah lutut yang kita tekuk di hadapan Bapa. Dan sisi perang melawan musuh itu adalah satu-satunya doa. Tidak ada yang lain. Memang roh penurut, tetapi lemah. Saudara, yang saya mau katakan hari ini, memang doa ini membuat kita menjadi prajurit yang selalu siap tempur. Dan kita bertempur dengan kita mengeluarkan senjata perang sama seperti Yesus. Yesus tahu ada begitu banyak musuh-musuh yang akan datang di taman Getsemani, saudara. Yesus tidak memakai senjata pedang, Yesus tidak memakai senjata tombak, Yesus tidak memakai senjata kuasa perkataannya. Kalau dia bilang, langsung semua juga pada jatuh. Tapi dia tidak memakai itu, dia pakai kuasa senjata perangnya dia adalah doa, saudara. Barang siapa kita ini gagal di dalam menggunakan senjata perang kita, maka kita itu selesai, saudara. Setan gak pernah takut dengan IQ kita yang tinggi. Setan gak pernah takut dengan pengalaman kita yang hebat. Sehebat apapun, Petrus kurang apa pengalamannya, saudara, berjalan bersama dengan Kristus. Dia mengalami badai, ya kan, di danau. Dia mengalami Yesus bisa menyembuhkan orang. Dia bisa melihat transfigurasinya Kristus. Dia bisa lihat semua. Tetapi kenapa, saudara? Kenapa Petrus gagal? Kenapa Petrus kabur, saudara? Kenapa Petrus, Yakobus, Yohanes? Karena senjata yang begitu luar biasa tidak dipakai oleh mereka ketika Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu berperang melawan si iblis. Petrus mengatakan, aku tidak akan mengkhianati engkau. Tetapi Yesus bilang, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku selama 3 kali, saudara. Dan lebih mengejutkan lagi, fakta di dalam Alkitab mengatakan Petrus tidak menyangkal Yesus di depan seorang jenderal. Dia bilang, apakah engkau pengikut Kristus? Apakah engkau temannya Kristus? Kalau jenderal yang mengatakan itu, mungkin dia takut, saudara, karena langsung bisa dipenggal. Siapa ya? Tapi yang bertanya itu adalah seorang pembantu rumah tangga yang paling rendah dari seorang raja. Rendah sekali. Petrus ditanya, engkau kan temannya Yesus ya? Engkau kan satu rombongan ya? Enggak. Bayangkan, Petrus takut sama pembantu, saudara. Ada amin? Kalau saudara kan maki-maki pembantu, tapi Petrus takut sama pembantu. Bayangin, saudara, 3,5 tahun Petrus, Yohanes, Yakobus kuliah. Ya, saya anggapnya mereka kuliah sama Yesus 3,5 tahun pelayanan. Yesus kan 3,5 tahun. Mereka berjalan bersama, makan bersama, minum bersama, semua bersama. Gagal. KO, saudara. Ujian 3,5 tahun KO. Padahal Yakobus itu disebut sebagai Boanerges. Bukan Boanerges itu apa, saudara? Anak guntur. Akhirnya jadi bukan anak guntur lagi, saudara. Bayangkan, saudara. Kita bisa bayangkan Petrus, Yohanes, Yakobus ketemu dengan ketemu dengan penjaga bait suci yang datang dengan Yudas pada malam hari itu, langsung ciut semua nyalinya dan dia mengundurkan diri. Saudara yang terkasih, anak-anak yang terbaik sekalipun, anak-anak Allah yang terbaik sekalipun akan gagal kalau kita nggak pernah bergantung kepada Tuhan, dan kita nggak pernah bisa tetap berdiri ketika kita tidak mengandalkan doa di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Kemarin semalam, 3 malam yang lalu, karena memang saya ada di Jakarta beberapa saat yang lalu, ya ini kaitannya dengan doa yang saya cerita tadi. Pak Soli Soki Lase ini dulu pernah tahun 2020 lagi COVID tinggi-tingginya masuk rumah sakit, sudah divonis sama dokter beberapa saat lagi akan mati.
karena stroke-nya kena pembuluh darah pecah semua, di pembuluh darah di kepalanya itu udah pecah semua. Teman saya pernah mengalami dan ya puji Tuhan juga bisa lolos. Nah, dia di rumah sakit saudara, sudah nangis segala macam. Tetapi puji Tuhan Pak Ari Lase itu telepon saya, kita doa online. Nah, lama kemudian sembuh saudara. Puji Tuhan, beberapa hari kemudian bisa recover segala macam, sembuh. Dari situ dia bertobat. Dulunya dia peminum. Jadi orang kalau minum minuman keras biasanya kan paling acara-acara tertentu ya. Ini minum minuman kerasnya setiap hari saudara. Hari ini ada minum ini, hari depan, hari besok minum ini, merokok, semua dilakukan di situ. Kebetulan dia punya warung. Nah, setelah dia mengalami itu, akhirnya dia bertobat, meninggalkan semua itu. Tapi sekarang kejadian lagi. Senjata apa lagi yang kita bisa lakukan saudara? Nggak bisa apa-apa lagi. Kemarin sempat panik gitu kan, wah ini begini. Saya bilang, udahlah kita duduk lagi, kita doa yuk sama-sama, benar-benar minta sama Tuhan. Terus saya nyanyiin pujian, Kaulah Tuhan penyembuhku, berusaha terus ya kan. Udah kita doa hampir sejam kali ya, ada pulang balik. Tapi terakhir saya udah mau pulang gitu, saya udah kecapean, semua udah capek. Tiba-tiba dia tenang, saudara. Tenang, dia bisa tidur. Tadi pagi saya tanya lagi 8:30. Gimana Pak? Oh iya Pak, masih tenang sampai sekarang. Nggak ada sesuatu yang bisa mengalahkan kuasa doa. Yang percaya katakan amin. Pokoknya kalau saudara lagi mengalami sesuatu yang krusial, ajak lututmu berdoa. Engkau berdoa benar-benar serius, sungguh-sungguh. Tapi ingat baik-baik, doamu juga bukan hanya dipakai pada saat-saat krusial, tetapi engkau harus tetap rajin berdoa setiap pagi, setiap malam, baca firman ya, walaupun sedikit. Terus lakukan itu saudara, agar doa itu mengalahkan segala-galanya. Yesus ketika dia berdoa, dia punya ketenangan, dia bergumul, dia bilangkan seakan-akan seperti ada keluar dari pori-porinya ini darah ya kan, pecah pembuluh darahnya. Saudara tahu, itu semua ketika kita bergumul bersama dengan Tuhan. Tapi ingat baik-baik, yang Tuhan gumulkan saat itu, yang harus kita gumulkan, kita harus minta sama Tuhan seperti ini. Ya Tuhanku, kalaupun aku sembuh, kesembuhan ini bukan hanya untuk aku pribadi. Kalaupun aku hari ini bangkrut dan aku punya usaha bisa naik kembali, aku mau persembahkan ini untuk semua kemuliaan Tuhan. Aku hari ini nggak kerja, kalau aku kerja, ya kan sering kali kan saudara gitu, hari ini aku nggak kerja, kalau aku kerja, aku akan kasih persembahan, aku akan kasih persepuluhan. Tapi semua itu biasanya kita langgar saudara. Kita tidak bersedia untuk memberikan itu semua. Kita langgar, saudara. Sehingga apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Kita berdoa, Tuhan menjawab. Kita berdoa, Tuhan sediakan. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada amin saudara? Segala pergumulan hidup saudara, sekalipun setelah saudara selesai berdoa seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Memang ada beberapa doa yang langsung Tuhan jawab, seperti saya berdoa semalam, saya berdoa untuk ini, untuk itu, Tuhan jawab. Tapi memang ada juga banyak doa yang tidak langsung kelihatan hasilnya, nggak langsung Tuhan jawab. Tapi saya mau katakan baik-baik, doa itu bukan untuk kita berdoa untuk merubah Tuhan sesuai dengan kehendak kita. Tapi doa itu adalah untuk merubah kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalaupun kita harus mati, kan Tuhan bilang, bukan kehendakmu yang jadi, tetapi kehendak. Kalaupun aku diluputkan dari minum cawan ini, itu adalah kehendak Tuhan. Tapi kalau cawan ini harus aku minum, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Ada amin saudara? Yakin mulai hari ini, ayo pencobaan kita mengalami bersama. Doa, kita benar-benar serius berdoa. Dan ingat baik-baik, buat Tuhan, doa itu adalah segala-galanya. Dan yang terakhir saudara, yang saya mau katakan, yang pertama kan kita bicara soal percobaan, yang kedua kita bicara soal doa untuk melewati itu semua. Tapi yang terakhir ini yang paling penting saudara, yang sangat penting dan paling penting.
Kristus menemukan doa yang bukan hanya doa untuk dia dilalukan dari pencobaan, tetapi dia berdoa untuk dapat menemukan dan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Pergumulan doanya ini yang paling berat, saudara. Karena apa? Jikalau bukan kehendakmu yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Dan jikalau mungkin, singkirkanlah cawan ini lalu daripadaku. Bapa melakukan apa yang belum pernah dilakukan. Setiap kali Yesus meminta dalam doanya, dia selalu disetujui oleh Bapa. Ada amin, saudara? Semua permintaan Yesus disetujui. Tidak ada yang tidak disetujui. Bangkit dari orang mati, semua disetujui. Tetapi ada satu ketika Bapa tidak menyetujui. Bapa menolak anaknya sungguh-sungguh. Dan apa yang ditolak oleh Tuhan adalah oleh Bapa di surga. Yang ditolak adalah Kristus tetap harus naik ke atas kayu salib. Saudara yang terkasih, dia harus naik ke kayu salib itu karena apa, saudara? Karena dia harus menyelamatkan umat manusia. Itu saja. Dan apa yang kelewat di sini, saudara? Ternyata yang kelewat di sini, konteks yang sering kita lewatkan adalah Yesus lagi berdoa, murid-murid ini tidak berdoa. Padahal saat itu adalah saat yang paling kritis. Paling kritis di antara yang kritis. Sebenarnya kenapa dia bilang ini? Tidak sanggupkah engkau berjalan dalam sejam saja? Tidak berdoa di dalam sejam saja. Tidak sanggupkah engkau berjaga di dalam sejam saja? Mengapa Kristus melakukan hal itu, saudara? Karena Kristus mau. Ketika kita berdoa, mungkin udah saat-saat terakhir ya dalam hidupmu, engkau sedang dalam keadaan di ICU, tetot, udah mau mati gitu kan. Terus saudara bilang, udah gak usah doa-doa lagi lah, udah mau mati, kita lagi doa Tuhan. Tapi sebenarnya Kristus menginginkan kita itu tetap berdoa. Dia mau kita tetap bergandengan tangan sekalipun kita sudah sampai di ujung kehidupan kita. Dia mau kita itu terus bergandengan tangan, saudara. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Dia ingin, saudara, dia ingin banget, saudara, untuk kita bersama-sama dengan Kristus. Apa yang dapat kita lakukan untuk Kristus? Nggak ada sama sekali. Kita nggak pernah bisa melakukan apapun untuk Kristus. Nggak ada, saudara. Saudara mau balas apapun di dalam dunia ini untuk Kristus? Tidak. Yang Tuhan mau dalam hidup kita semua adalah kita berjaga bersama-sama dengan Kristus. Berjagalah selagi hari masih siang. Saudara, dia minta kita terus bergandengan tangan, kita terus stay on doa, pray. Dan ketika itu kita lakukan, saudara, saya yakin dan percaya, sekalipun dalam keadaan sesulit apapun kita, bukan kesulitan ekonomi lagi, tapi kesulitan kita dalam menghadapi maut sekalipun, saya yakin dan percaya Tuhan mau dia selalu bersama-sama dengan kita, dan kita berdoa, kita menggandeng dia dan dia menggandeng kita seluruh perjalanan hidup kita. Amin, saudara. Tidak ada sedikit pun yang Tuhan rindukan. Dia tidak pernah mengharapkan apapun dari kita. Dia tidak pernah mengharapkan uangmu yang mungkin bermiliar-miliar, puluhan miliar, ratusan miliar, segala macam. Dia tidak mengharapkan itu, saudara. Dia hanya mengharapkan ada bersama-sama dengan dia di saat kritis, di saat tidak kritis, di saat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kristus ingin bersama-sama dengan kita, berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah bersama dengan dia sepanjang hidup kita. Amin, saudara. Berjaga-jaga it means berdoa. Berjaga-jaga seperti Kristus bilang, mengapa engkau gak sanggup berjaga-jaga dengan aku hanya sejam saja? Karena murid-muridnya ketiduran, saudara. Saya ingin kita semua jangan pernah ketiduran, apalagi di saat-saat yang sekarang, saat-saat dunia sudah semakin tidak menentu, tetapi kita yakin dan percaya. Saya kadang-kadang berpikir begini, kenapa ya kok Tuhan memberikan dunia yang semakin tidak menentu, perang sana sini? Jawabannya cuma satu, saudara. Dia ingin kita bergandengan tangan, berjaga-jaga senantiasa bersama dengan Tuhan. Sekalipun suatu saat ada bom nuklir, bom atom, atau apapun,
masuk di dalam kehidupan kita. Kita mati tapi kita sedang berjaga-jaga dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dibandingkan saudara lagi nonton film Korea, ada haleluya. Saudara lagi nonton sinetron Indonesia, saudara lagi nonton ini, saudara lagi happy, ada haleluya. Jadi kalau saudara berjaga-jaga tiap hari, banyak berdoa, banyak baca firman, terus saudara yakin bahwa itulah yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Yesus tidak melakukan apapun, yang dia lakukan hanya dia lolos dalam pencobaan, dia mengalami pencobaan, dia tidak kabur. Yang kedua, dia berdoa, bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri, dia berdoa untuk dirinya sendiri, ya. Dia berdoa untuk keselamatan umat manusia, ya. Karena itu dikatakan, kalau kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, kita berjaga-jaga sama Tuhan, saya yakin dan percaya hidup saudara tidak lagi dipenuhi dengan ketakutan. Yang percaya katakan amin. Saya semalam hampir bukan nggak percaya ya, tapi bimbang itu. Saya dalam hati saya, waduh ini ginjal tinggal 11%, turun 10%, turun 9%, naik lagi gitu kan. Waduh ini lolos nggak ya? Tapi seringkali ketika saya sering berdoa seperti itu, ya Tuhan kuatkan. Karena memang bagi Tuhan kita hanya bisa berdoa, Tuhan yang melakukan. Ada amin saudara. Saya ceritakan sama orang Nias ini waktu tahun 2005 saya ke Pulau Nias. Saya pernah mendoakan orang yang sakit pendarahan 9 tahun. Seorang wanita yang diguna-gunain oleh orang sehingga dia dari vaginanya itu keluar darah selama 9 tahun tanpa berhenti. 9 tahun. Cerita di Alkitab berapa tahun? Pendarahan 12 tahun. Nah itu saya alami dengan semua mata kepala saya sendiri. Puji Tuhan, Tuhan ketemuin masalahnya. Kita berdoa, kita bakar jimatnya yang tinggal satu-satunya, padahal kurang lebih ada 25 pendeta yang sudah datang. Orang kaya, saudara, bukan orang miskin, orang kaya di Nias, punya banyak beratus-ratus hektar sawit. Dia sudah berobat ke Pineng, Singapura, Aussie, Indonesia, itu dia semua rumah sakit. Pendeta-pendeta yang sangat ngetop, termasuk almarhum pendeta Yakub Nahwai, semua pendeta-pendeta ngetop pernah ke rumahnya mendoakan. Pernah KKR ke Nias ya kan, mendoakan. Enggak sembuh, saudara. Udah semua dibuang, tidak sembuh. Enggak ada yang sembuh. Kenapa ya? Saya bukan menyembuhkan diri saya, sama sekali tidak. Waktu itu pendeta baru, pendeta baru, jadi gembala kita 2004, baru bulan Desember kita, baru 6 bulan. Nah itu akhirnya kita ke sana bulan 2 atau bulan 3 gitu kan. Kita KKR segala macam. Banyak kisah lucu. Tiba-tiba ada yang sakit pendarahan 9 tahun. Nah, lu, saya bilang. Saya baca Alkitab, nah, lu pendeta baru. Suruh nyembuhin orang sakit pendarahan 9 tahun. Gemeteran sudah buat. Gimana nih caranya? Udah. Nah itu nggak ada senjata yang lain. Kita hanya doa sebelum kita doa Tuhan. Tolong tunjukkan cara. Udah kita ngobrol. Udah dibakar semua, deh. Udah. Semua keluarga. Udah beres semua. Lupa tinggal doa aja deh. Enak aja saya bilang tinggal doa. Itu saya tanya lah. Tuhan tolong ya tunjukkan jalan. Tiba-tiba saya melihat di mejanya itu ya, di meja ruang tamunya ada pohon yang ada ada airnya, ada akarnya, bisa hidup. Saya bilang, kok ini bisa hidup ya ini pohon? Iya Pak, ini kan pohon tanam. Iya, tapi kan kalau nggak ada tanahnya nggak bisa hidup. Dia bisa hidup, saudara. Ini dari siapa? Baru mereka ingat. Oh iya, ini satu-satunya lagi Pak yang ketinggalan dari pacarnya. Jadi pacarnya itu putus, mungkin sakit hati ya, kita nggak tahu ya. Dah, saya bawa sama tim, saya nggak langsung bakar, saya nggak langsung doain. Puasa berempat ya, satu tim itu berempat, satu udah meninggal. Puasa. Besok siang kita baru buka ya. Pas kita mau puasa selesai jam 12 siang, kita ke rumput, kita bakar. Keluar binatang, saya nggak lihat, teman saya yang lihat lagi keluar binatang. Nggak tahu keluar binatang apa sih? Oh Pak, bagaimana keluar binatang? Keluar ya, saya nggak tahu. Ya udah. Besok paginya
besok malamnya, ya besok paginya, siangnya dia telepon, Pak, dikasih tahu, si itu udah nggak pendarahan loh, sembuh. Saya yang nggak percaya. Setiap kali, termasuk Pak Budi kan, ya Pak Budi kan, udah mau pulang ke rumah kan, udah nggak ada nyawanya, ya, mungkin ibunya tahu. Justru saya nggak percaya, saudara. Yang benar Pak, gitu. Saya bilang lagi nggak percaya. Tiba-tiba ya udahlah, nggak apa-apa ya. Nggak lama kemudian kita pulang. Tapi 2-3 hari itu berhenti pendarahannya, kan bisa aja seminggu kemudian pendarahan lagi, saudara. Belum namanya penyakit kan. Terus saya bilang, tapi kasih tahu ya, setengah bulan saya pulang di Jakarta, kasih tahu pendeta Eli Fatigi ya. Oh Pak, puji Tuhan, udah nggak kambuh lagi. Wah, saya masih nggak percaya. Nanti ya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi saya telepon saya, baru saya percaya. Benar, 3 bulan lagi di benar Pak, sudah berhenti total pendarahannya. Sampai hari ini saya tanya tuh kemarin itu 2 tahun yang lalu pesannya, nggak pernah Pak, udah aman Pak, udah berhenti total 9 tahun. Senjata saya cuma apa, saudara? Doa, nggak ada yang lain. Tapi saudara tidak boleh ya menyamaratakan ini semua. Saya nggak pernah menyamaratakan semua. Memang banyak saya berdoa orang sembuh. Jadi kalau mau dipakein video, disebarin di YouTube, mungkin udah jadi orang lumayan hebat. Karena di Nias yang saya doakan bukan hampir semua rata-rata sembuh. Yang nggak bisa dengar aja saudara, di mana tuh namanya, di mimbar. Saya tuh sempat panik sebenarnya, bukan sempat panik, yang namanya yang datang orang yang buta, orang yang lumpuh, terus orang yang nggak bisa mendengar. Udah saya pilih yang muda aja deh saudara, yang lumpuh, yang buta, kayak pendeta saya itu bisa sembuh saudara. Saya aja sampai nggak percaya, pas turun, Pak saya udah sembuh nih, walaupun belum ceplos banget tapi udah dengar Pak, puji Tuhan. Saya mau katakan Bapak bisa tidak boleh menyamaratakan itu semua. Mungkin beberapa kali kita berdoa orang sakit kanker sembuh, orang ini sembuh, tapi nggak semua yang kita doakan itu pasti sembuh. Yang percaya katakan amin. Asal Tuhan yang bekerja dengan luar biasa, kita hanya dipakai sebagai alat. Dan waktunya Tuhan untuk menyembuhkan, bukan sayanya. Saya berdoa untuk orang tua saya, namanya anak-anak nggak sembuh, berdoa. Satu bergumul di sini dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi, jam 12 malam, jam 4 pagi sendirian, saya bergumul di atas, nggak sembuh saudara, ya meninggal. Tapi bukan itu yang kita harapkan. Kita sudah mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan orang tersebut. Yang percaya katakan amin. Orang sakit sembuh, ujungnya mati saudara. Tapi kalau keselamatan, ketika dia benar-benar udah selamat, mau dia mati kan, mau dia sembuh kan, di ujungnya dia sudah diselamatkan. Tundukkan kepala.